Supaya channel kita survive di dunia per-YouTubean, tentu dituntut kita sebagai seorang YouTuber untuk aktif, produktif. Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua yang ada di sana. Bagaimana sih menjadi seorang YouTuber yang produktif? Ikuti ya video kali ini, jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di sana, ketemu lagi nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman tentang bagaimana sih kita menjadi seorang YouTuber yang produktif. Nah, produktif itu begini, produktif itu kan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang menghasilkan atau sesuatu yang sekiranya kita hasilkan. Nah, karena posisi kita sebagai konten kreator di dunia per-YouTubean yang notabene-nya adalah memproduksi hasil video, maka tips produktivitas sebagai seorang YouTuber itu harus bagaimana ya? Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, selalu memiliki banyak ide. Nah, bagaimanapun juga memiliki banyak ide itu perlu loh teman-teman. Bagi kita yang notabene-nya cinta sekali dengan dunia per-YouTubean. Bagaimana tidak, dengan memiliki ide kan kita enak. Kira-kira besok bikin video ini nih, misalnya kreativitas kita enaknya besok membuat film pendek seperti ini, misalnya besok punya ide masak ini, oh besok bikin tutorial bagaimana menggunakan masker. Nah, artinya teman-teman, sekiranya supaya produktif tentunya tidak boleh kehabisan ide sesuai dengan niche atau kefokusan daripada channel yang teman-teman kembangkan atau teman-teman miliki. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata kuncinya kita tidak boleh kehabisan ide. Bicara tentang tidak kehabisan ide, tentu timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Kan begitu. Caranya teman-teman bisa memanfaatkan adanya YouTube Analytics yang teman-teman miliki di akun teman-teman. Itu kan kita bisa lihat nih pangsa pasar usia pengguna channel kita itu rata-rata usianya berapa. Terus kemudian durasi terbanyak penonton itu di mana? Nah, itu kan kelihatan teman-teman. Paling tidak itu peluang kita lah dalam membaca kemungkinan video apa yang sekiranya perlu kita kembangkan untuk channel kita melalui YouTube Analytics dari akun yang kita miliki. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan Google Trends. Artinya kira-kira yang trending topik itu apa di search Google misalnya seperti itu. Tentunya menyesuaikan dengan niche channel teman-teman. Begitu kan? Terus kalau nggak begitu, teman-teman supaya tidak kehabisan ide itu bisa menggunakan Quora.com. Nah, di sana itu banyak sekali beberapa kontribusi ide-ide yang sekiranya membantu kita dalam membuat video sehingga kita tidak kehabisan ide untuk video kita. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kita harus pandai membaca peluang kira-kira apa sih yang benar-benar saat ini paling banyak disukai atau dibutuhkan oleh masyarakat luas atau para penggemar atau istilahnya pangsa pasar penonton kita. Begitu kira-kira apa gitu. Dari YouTube Analytics itu kan kita analisis kira-kira apa ya yang paling dibutuhkan. Nah, itu sebagai salah satu indikator supaya kita tidak kehabisan ide. Begitu teman-teman. Lepaskan semua profesi yang ada. Kalau memang teman-teman itu lebih condong untuk pengembangan channel ini untuk kaula muda, meskipun kita seorang profesor, seorang dokter, seorang profesi apapun lah, karena kan kita di sini kan demi pasar teman-teman, pangsa pasar audien penonton kita. Jadi tidak harus terbebani dengan pekerjaan kita sebelum-sebelumnya, begitu loh. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman,
tidak boleh abe dengan kemungkinan besar keinginan mayoritas penonton kita. Nah itu ya, selain ditunjang oleh sumber-sumber seperti Quora.com, kemudian YouTube Analytics. Nah seperti itu ya, kira-kira supaya kita tidak kehabisan ide begitu. Kemudian selanjutnya, tips supaya menjadi seorang YouTuber yang produktif yang kedua, teman-teman selalu catat ide-ide yang kemungkinan kita muncul tiba-tiba di alam pemikiran kita. Kadang kan bisa jadi dari kita membaca, mungkin dari browsing, terus kemudian dari nonton TV, tiba-tiba muncul ide. Nah itu artinya teman-teman tidak usah segan untuk segera mencatat gitu ya, baik di kertas kecil atau disimpan di ponsel atau seperti apalah, yang jelas setiap tiba-tiba muncul ide langsung saja catat teman-teman sebelum nanti ide itu lupa. Begitu ceritanya. Itu langkah yang kedua, dan itu juga sering saya lakukan. Misalnya saya lagi longgar gitu ya, enaknya besok bahas apa ya seperti itu, meskipun saya catat cuma 2 kalimat, oh ini begitu ceritanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita menjadi seorang YouTuber yang produktif, itu teman-teman harus memiliki jadwal update ya, jadwal update dan komitmen. Nah artinya apa jadwal update di sini? Jadwal update itu teman-teman harus mempunyai update. Misalnya update tuh kira-kira membuat video itu teman-teman konsistennya seperti apa gitu ya, 1 bulan sekali, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, atau tiap hari. Jadi dengan memiliki jadwal update di sini otomatis kan akan memicu teman-teman atau memicu saya juga, karena saya berusaha memiliki jadwal update. Dengan update itu sebagai pematik atau pemacu kita supaya kita itu bisa istilahnya mempunyai niatan gitu loh teman-teman, atau memulai oh iya ya saya kan mempunyai jadwal update 1 hari 1 kali misalnya seperti itu. Jadi untuk mematik kita supaya kita itu benar-benar action gitu loh teman-teman. Menurut saya seperti itu. Nah yang tidak kalah pentingnya itu teman-teman butuh komitmen. Komitmen itu sangat butuh ya, karena suatu agenda yang besar, rencana yang besar tanpa adanya komitmen. Komitmen ini sangat perlu sekali, karena itu berangkat dari dari diri kita sendiri. Bagaimana kita konsisten. Jadi keberhasilan kita itu teman-teman sejatinya bukan keberhasilan dan kegagalan kita itu bukan karena faktor eksternal, tetapi yang paling berpengaruh kepada kemajuan diri kita, termasuk kemajuan channel kita, itu ya diri kita sendiri. Nah oleh sebab itu komitmen menjadi penting adanya untuk kita hadirkan untuk mengawal keberadaan channel yang kita kembangkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu langkah yang ketiga dari bagaimana tips menjadi seorang YouTuber yang produktif. Langsung saja, tips yang keempat ya, mau tidak mau teman-teman harus mampu meluangkan waktu dengan baik. Artinya begini, ketika kita ingin channel kita survive, mau nggak mau kan kita harus meluangkan waktu. Untuk apa? Ya untuk membuat video kan begitu teman-teman. Jadi ya harus diniatin lah bahwa hari ini saya harus menghasilkan video, bahwa hari ini saya harus membuat konsepnya begini, konsepnya begitu, nanti prosesnya begini dan lain sebagainya. Artinya teman-teman harus benar-benar meluangkan waktu ya, menyisakan waktu lah, bahwa untuk survive-nya sebuah channel itu memang membutuhkan konsisten dan komitmen kita, termasuk di dalam meluangkan waktu, menyadari bahwa ini suatu hal yang menjadi pilihan kita. Kalau sudah menjadi pilihan kita, ya kita harus mampu dong meluangkan waktu. Kira-kira seperti itu teman-teman tentang tips bagaimana menjadi seorang YouTuber yang produktif. Persoalannya adalah, sudahkah teman-teman di sana produktif?
Nah, mengenai kalau kita sudah produktif, hasilnya bagaimana? Ya sudah, yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita sudah komitmen membuatnya ya. Mengenai hasil, biarkanlah waktu yang menjawab. Tugas kita adalah memaksimalkan usaha, mengisi waktu sebaik semaksimal mungkin yang kita mampukan untuk menghasilkan suatu karya. Ya, ini kalau di dunia per-YouTubean adalah karya konten video. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa berikan dukungannya, subscribe, like, dan komen. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.